bulan lalu kita kan ngomong tentang sikap hati di tengah masalah ya, tapi belum kelar. Jadi saya cuma mau refreshing dikit ya, bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Allah, tapi Allah mengizinkan kita dicobai dalam batas kemampuan kita. Nah, jadi kita tahu, seperti juga di sekolahan, ujian itu, masalah itu semua hanya bersifat sementara. Ya, nggak pernah selama-lamanya. Jadi seperti dulu orang Israel jalan mesti lewat padang gurun. Padang gurunnya itu cuma sementara, tapi tujuan utama mereka adalah tanah perjanjian. Juga kita di dalam hidup ini mengalami pencobaan itu hanya sementara, tapi tujuan kita ialah untuk hidup yang kekal bersama Tuhan ya. Nah, yang kita harus ingat bahwa banyak masalah itu yang kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol itu sikap hati kita. Ya, jadi sikap yang salah, banyak orang mempunyai sikap yang salah, mereka ngotot mau merubah keadaan, tapi mereka yang sebetulnya sering kita nggak bisa kontrol, tetapi mereka tidak mau mengontrol sikap hati mereka. Itu yang bisa kita kontrol sebetulnya. Itu ya waktu itu yang kita belajar. Sekarang bagaimana sikap kita menghadapi pencobaan? Yang pertama waktu itu saya bilang beriman. Nah, iman itu kan adalah bahwa kita percaya akan janji Tuhan dan melakukan firman Tuhan walaupun keadaannya sepertinya nggak masuk akal, tetapi hanya karena kita percaya dan kita memegang janji Tuhan. Tapi banyak orang yang salah. Mereka tuh kalau beriman kepada kehendak mereka sendiri. Dulu saya ingat ada orang, dia punya anak laki-laki. Habis itu istrinya hamil lagi, lantas ya kepingin anak perempuan. Jadi dia beli semua di rumahnya tuh, semua ibaratnya udah pink, semuanya baju perempuan. Lantas sudah gitu ada orang ngomong sama dia, kok kamu udah sediain semua perempuan? Emangnya pasti anak kamu perempuan? Itu orang bilang, oh kita mesti beriman dong. Nah, kok menurut saudara iman itu benar atau enggak ya? Halo. Enggak lah. Ya, pokoknya terserah Tuhan dong. Ya. Ya. Makanya kita Tuhan akan memberikan yang terbaik ya. Amin. Amin. Seperti Mami, sebetulnya Mami dari dulu sering bilang, saya kan anak keempat. Mami udah punya 2 perempuan, tapi punya cuma 1 laki. Jadi waktu itu ya Mami nggak Kristen, tapi Mami selalu ibaratnya doa, nggak tahu doa kemana ya. Zaman dulu orang selalu masih ngerti doa. Mami ngarepin, Mami doa supaya anak keke Mami yaitu saya tuh jadi laki. Katanya jadinya perempuan sekarang. Dan dicintai. Tapi Mami selalu bilang sekarang sesudah Mami udah tua kayak gini, Mami bilang untung juga ya anak Mami perempuan. Sebabnya anak laki sih banyak yang uhau, yang baik, yang bagus. Tapi pokoknya Mami berasa emang kalau dengan perempuan kadang-kadang kita bisa lebih terbuka ya. Maybe ya, saya nggak ngerti. Tapi pokoknya Mami selalu bilang, dulu Mami minta laki, tapi sekarang sama Tuhan dikasih perempuan. Jadi akhirnya Mami juga lihat apa yang Tuhan kasih itu adalah selalu yang terbaik ya. Nah, lantas sudah gitu, orang itu juga seringnya, makanya di sini kita lihat, banyak orang itu yang sebetulnya dalam Tuhan itu ngotot kayak menerima Tuhan itu untuk dirinya. Jadi enak emang terima Tuhan, dia dapat keselamatan, dan lagi seringnya orang itu kayak orang yang sebelum ini yang saya cerita. Kelihatannya dia itu memakai Tuhan untuk melakukan kehendaknya, untuk mengabulkan doanya. Jadi bukannya dia itu salah. Jadi bukannya dia tahu bahwa Tuhan itu yang di atas, dia yang di bawah. Jadi bukannya dia yang melakukan kehendak Tuhan, tapi kayaknya Tuhan yang dia maunya melakukan kehendak dia. Itu sering. Makanya di Yakobus 4 ayat 3 kan itu dikatakan, engkau berdoa tetapi engkau tidak mendapat. Ya kan? Karena yang engkau doakan itu untuk memenuhi hawa nafsu engkau sendiri. Jadi di sini kelihatan bahwa iman itu bukan iman kepada kita, tapi iman hanya kepada Tuhan, dan untuk dasarnya adalah firman Tuhan ya. Kita tuh mengimani, percaya akan semua janji Tuhan. Tapi emang saya merasa different ya. Ada orang tuh yang kayaknya dia merasa spiritual mereka tinggi. I don't know. Buat saya perkataan kayak kita claim. Di kuping saya tuh kurang enak. Saya lebih
merasa bahwa kita beriman kepada Tuhan, bukannya kita klaim. Sebab kalau kita klaim di ini saya tuh sepertinya kita menaruh diri kita tuh sederajat dengan Tuhan. Gitu. Kan emang dulu juga banyak anak Tuhan kan yang mereka itu berasa dia anak Tuhan. Jadi kalau pergi ke hotel mesti yang 10.000 per malam atau apa. Lantas kalau pergi ke Indonesia mesti yang jemput harus Mercedes dan harus anti peluru atau apa. Ada hamba Tuhan yang macam-macam, nggak tahu. Pengenalan mereka kepada Tuhan saya nggak ngerti. Yang akhirnya mereka tuh lebih ribut benefit mereka sebagai anak Tuhan kan. Lantas yang kedua itu kita menguasai diri. Nah, mungkin waktu itu saya sampai di sini ya, menguasai diri ya. Nah, menguasai diri itu sebetulnya adalah buah roh. Ya. Nah, buah roh itu cuma hanya dihasilkan dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Makanya Tuhan selalu berkata bahwa sebagai tanda, sebagai bukti bagaimana kita mengenal seseorang mengenal Tuhan atau enggak itu dari buah roh. Nah, penguasaan diri itu buah roh. Kita lihat kalau buah Roh Kudus itu ada 9. Yang pertama kasih, yang terakhir penguasaan diri kan. Tapi nggak berarti bahwa penguasaan diri itu paling buncit, paling nggak perlu. Kalau saya melihat kedua-duanya ini yang adalah yang penting. Sebab kalau kita lihat tengah-tengahnya, joy, kesabaran, kebaikan, itu semua tuh adalah perpaduan dari dua ini. Perpaduan dari kasih dan self control. Itu jadi tengah-tengahnya yang 7 itu perpaduan dari ini 2. Jadi dua-duanya itu sangat penting. Nah, atas kita bisa melihat bahwa dengan penguasaan diri itu sering disebutkan di sini. Kita coba buka di 1 Korintus 9 ayat 27. Ya. 1 Korintus 9 ayat 7. 27 itu yang di bawah udah. Paling bawah. Kita sudah share di sini, ada di, Ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oke, jadi ini Paulus saja bisa ngomong begitu ya. Kita harus hati-hati, kita harus melatih diri kita ya. Nah, sekarang satu lagi, yaitu di 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Oke, jadi di sini dibilang lagi kita harus menguasai diri supaya kita tenang. Waktu bulan lalu saya sudah bilang kalau di Indonesia, kalau dulu kita selalu ngomong di dunia, kita bisa kuat. Jadi kalau kita kepepet, sebab adrenalin kita diproduksi gitu. Tapi kok di dalam Tuhan, malahan dalam ketenangan kita jadi kuat. Sebab kita dapat berserah pada Tuhan. Dan sini supaya kita bisa berdoa. Doa itu salah satu alat yang dapat membuat kita tuh dekat dengan Tuhan. Ya. Kan makanya kita sering bilang kan, kalau orang menikah, selalu dibilang, yang paling penting itu komunikasi. Jadi kalau ibaratnya, kalau saudara dengar real estate, yang paling penting tuh location. Tapi di dalam hubungan perkawinan, hubungan yang intim adalah communication. Nah, itu kan doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, makanya sebetulnya kok Tuhan bilang dalam pengenalan itu hubungan eratnya itu kayak suami istri. Yang benar-benar erat. Makanya Yesus kan bilang di Matius 6 ayat 6 kalau nggak salah ya. Kira-kira di situ kalau kita berdoa, kita mesti masuk kamar, udah gitu tutup pintu. Emang kalau kita lagi mau berhubungan intim dengan seseorang, dengan suami atau dengan istri, dengan pasangan kita, kan kita nggak di ruangan terbuka, selalu di tempat yang tertutup. Jadi makanya Yesus bilang, even dalam berdoa pun kamu harus masuk ke dalam ruangan dan tutuplah pintu itu. Itu ada di Matius 6:6 ya. Nah, sekarang kita ngelihat bahwa pengenalan, jangan ada orang suka mikir, dia berasa dia kenal Tuhan. Tapi apakah Tuhan mengenal dia? Coba kita lihat di Galatia 4 ayat 9. Oke, siapa yang mau baca? Ya. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah,
Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Oke, di sini dibilang lebih baik lagi dikenal oleh Allah. Banyak orang tuh terjerat sama tipu muslihat setan ya. Mereka merasa mereka udah mengenal Tuhan, mereka sudah bisa berbuat ini itu semua di Matius 7:23. Tapi akhirnya apa? Tuhan malahan bilang aku tidak mengenal engkau. Makanya di sini dibilang bahwa yang penting itu Tuhan kenal kita enggak. Jangan cuma kita yang berasa aja kita kenal Tuhan. Tapi emang di situ balik lagi apa tandanya bahwa kita benar-benar mengenal Tuhan, yaitu bahwa kita tuh melakukan kehendaknya, kita berbuah. Makanya Tuhan selalu bilang kalau pohon nggak berbuah mesti dipotong. Jadi itu penting, itu yang penting sekali. Yang ketiga, kita harus bersyukur dan memuliakan Tuhan. Nah, bersyukur dan memuliakan Tuhan, coba kita buka di Roma 1:21. Oke. Ini siapa yang mau baca? Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Oke, nah di sini dibilang, ini yang tadi saya bilang, makanya kita suka ngaku mengenal Allah, tapi apakah pengenalan kita itu pengenalan yang hubungan intim yang erat, yang juga Tuhan mengenal kita. Nah ini banyak orang yang mengaku sepertinya mengenal Allah, tapi mereka tidak memuliakan dan tidak mengucap syukur kepada Allah. Nah ini nih kalau kita baca terus, itu sebabnya Tuhan murka kepada mereka, maka ada mereka jadi sama Tuhan diserahkan kepada kemesuman, kepada immorality, kepada semua itu. Ini saya ditelepon sama Brian, anak saya. Dia cerita dia kenal seseorang yang mengaku kepada dia bahwa orang ini nih homoseksual. Tapi orangnya baik gitu. Nah, di situ akhirnya Brian nanya ke teman-temannya, ini gimana ya? Dia mesti ngomong kebenaran atau dia mesti lebih menunjukkan kasih? Nah, temannya itu macam-macam. Dia kan kasih semua orang Kristen, orang luar gitu. Tapi ada orang dia yang bilang, kalau apa itu homoseksual itu cuma di firman Tuhan, ditulis nggak benar. Tapi sekarang kan tahun 2021 udah lain, dia bilang 2021 homoseksual oke. Dia bilang gitu. Lantas ada lagi yang bilang, homoseksual asal kelihatan aja orangnya baik. Apa itu? Ya nggak apa-apa. Nomor satu kan baik. Nomor satu kasih. Dalam Tuhan itu semua nomor satu kasih. Ada yang bilang gitu. Nah saya juga pernah punya kenalan. Dia bilang, semuanya itu tergantung peraturan pemerintah. Kok pemerintah sekarang sudah menyetujui, sudah bikin law, oke, berarti oke. Nah, di sini yang saya bilang, bahwa dasarnya sini, orang kalau tidak bersyukur dan memuliakan Tuhan, maka kebenarannya itu bisa ngaco, bisa mencong nggak karuan. Nah, lantas sudah gitu, ada orang bilang kayaknya kebenaran Tuhan, apa itu perlu sekali, pokoknya kan mereka juga baik-baik. Tapi saya bilang, segala sesuatu yang mulai nyeleweng dari kebenaran Tuhan, selalu akan berakhir dengan kekacauan dan ujung-ujungnya kematian. Jadi kalau Brian tuh benar-benar mengasihi seseorang, tetap kebenaran tuh harus dikatakan. Nggak bisa cuma apa itu kasih. Sebab saya bilang kasih itu banyak. Ada kasih kan dibilang ada yang erotik, itu yang seksual, ada yang Filipi, yang Philadelphia, pokoknya situlah. Itu kan semua adalah persaudaraan. Tapi yang kita mau itu kan love, yang agape love. Kita nggak mau seorang itu akhirnya berujung pada kematian kan. Kalau nggak benar dalam Tuhan. Makanya saya bilang, kalau buat saya yang penting itu adalah firman Tuhan. Sebab Tuhan itu nggak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kok kita ngikutin pemerintah, sehari ini yang benar, besok yang lain yang benar. Sehari, makanya waktu itu dengan LGBTQ, dulu mereka ditangkepin. Tentu sekarang sesudah mereka boleh dibilang disahkan, mereka akan menuntut polisi-polisi meminta maaf kepada mereka dulu yang gitu. Jadi semua kan bisa kebalik-kebalik kan. Nah, jadi itu yang penting. Nanti saya bilang sama si Brian kok mami belajarnya bahwa Tuhan mengatakan bahwa kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan dalam roh dan kasih.
Saya bilang. Dan yang saya lihat juga yang bagus sekali itu di Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Efesus 4:15 itu yang paling penting adalah kita harus mengatakan kebenaran di dalam kasih. Jadi itu dua, kebenaran di dalam kasih. Yang saya sering bilang, kalau kita menyatakan kebenaran tanpa kasih, itu kadang-kadang bisa sangat tajam, sangat keras. Tetapi kok kita hanya menyatakan kasih tanpa kebenaran, itu nggak ada gunanya sama sekali. Makanya dibilang kalau kita berbuat kasih dengan kebenaran dalam kasih, itu yang baru ada meaning. Tapi kalau hanya kasih tanpa kebenaran, itu meaningless. Tapi kebenaran tanpa kasih, itu mean. Makanya orang-orang suka bilang, kadang-kadang kan Tuhan bilang kepada murid-muridnya, aku mengirim kamu sebagai domba di tengah-tengah serigala. Jangan kita nakut-nakutin orang, jangan kita jadi serigala. Semua orang nggak ada yang mau terima pemberitaan Injil kita, kan? Sebab kita tuh harus selalu kasih, emang benar, saya bilang. Tapi kok cuma perbuatan yang ditekankan, saya bilang bahwa kita tuh mesti ngerti bahwa sebetulnya kita itu, perbuatan itu adalah fruit, adalah hasil, adalah buah dari pengenalan kita kepada Tuhan, dari keselamatan kita. Tapi jadi kita itu tidak diselamatkan karena perbuatan kita, bukan akar, tetapi kita diselamatkan karena itu kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi sebagai fruit. Jadi ini perbuatan kita ini kita harus tahu di mana tempatnya. Bukan sebagai keselamatan dihasilkan oleh kasih karunia dan perbuatan baik, tetapi oleh kasih karunia dengan iman, maka kita menghasilkan keselamatan dan menghasilkan pekerjaan baik. Ya, jadi pekerjaan baik itu sebetulnya adalah bukti bahwa kita selamat, bukti bahwa kita mengenal Tuhan, bahwa the evidence dari salvation itu adalah perbuatan baik, ya. Dan yang saya ngelihat juga Tuhan sering mengatakan bahwa Tuhan itu Allah yang cemburu. Jadi janganlah kita mesti dengan Tuhan itu yang saya sering bilang, biarlah kita mengasihi Tuhan dengan takut akan Tuhan. Di mana takut akan Tuhan itu akan memuliakan Tuhan. Ya, ada rasa banyak hormat, syukur di mana kita memuliakan Tuhan.